Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada selaku dosen pembimbing kita, yaitu dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, yaitu Bu Debibik Nabiatul Fauzia. Dan yang saya hormati kepada teman-teman pemateri pada malam hari ini, dan tanpa pula kepada audiens yang telah hadir. Terima kasih telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Langsung saja, kami dari kelompok 6 PKM Hadis Tarbawi akan menyampaikan hadis tentang Al-Bukhari dan wilayah saat terjadi penyakit. Langsung saja untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Teresi, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan membacakan hadis mengenai tadi yang hadis tentang lockdown. Hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malikun an ibni Syihabin an Abdullah ibnu Amir anna Umar kharaja ila Syam falamma kana bisarqa balaghahu annal waba'a qad waqa'a bisyam fa akhbarahu Abdurrahman ibni Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu, rawahul Bukhari. Dari hadis tersebut, yaitu artinya menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam, maka ketika sampai daerah Sard disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5730. Baik, selesai sudah yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih telah menyampaikan hadis berikut artinya. Yang selanjutnya yaitu sarah hadis. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Ica, kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Selanjutnya yaitu syarah hadis. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui bahwa wilayah tersebut terpapar taun atau wabah, agar ia kembali pulang. Hal ini bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram, maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Dalam hadis juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun, ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka membolehkan keluar dari wilayah yang terpapar wabah ini, lalu sebagian yang lain memakruhkan atau tidak mengharamkan, namun pendapat ini ditentang oleh ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah karena larangan dalam hadis sudah jelas. Inilah pendapat yang ditarjih oleh Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ica telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya, syarah hadis yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Rafika Zahra.
Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah dari Aisyah. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu ta'un? Beliau bersabda, kelenjar seperti kelenjar unta. Barang siapa yang berdiam diri di dalamnya ibarat orang yang syahid, dan barang siapa yang lari darinya ibarat lari dari medan perang. Nah, para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari larangan keluar dari wilayah terpapar wabah. Di antaranya, jika orang-orang berturut-turut pergi keluar meninggalkan wilayah itu, maka orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lain akan terlantar karena tidak ada orang yang mengurus hajat mereka. Andaikan diwajibkan keluar dari wilayah yang terpapar, maka yang akan keluar hanya orang-orang kuat lagi mampu. Hal ini tentu akan menghancurkan hati orang-orang yang lemah. Hikmah lainnya yaitu menghindari pengadaian yang dilarang, seperti orang yang keluar akan berkata, andaikan saya tinggal, maka tentu saya akan terpapar. Dan orang yang tinggal akan berkata, andaikan saya keluar, tentu saya akan selamat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Zahra telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja ya untuk pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang telah disampaikan itu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar oleh wabah, nah melainkan melarang penduduk wilayah yang terpapar itu untuk keluar dari wilayahnya agar si wabahnya ini tidak menyebar ke wilayah lainnya. Nah, hal ini membuktikan bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Jadi upaya ini juga tuh sangat relevan gitu dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan di beberapa negara di dunia. Nah, saat ini kan saat ini berbagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Terus sebagaimana ulama itu memperbolehkan keluar dari wilayah yang terpapar oleh wabah. Nah, dengan niat itu bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkan dari kematian. Adapun keluarnya itu untuk kebutuhan desak seperti berobat, maka itu diperbolehkan. Sekian penjelasan dari materi kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan untuk 3 orang penanya. Pertama, dikasih waktu ya sampai 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Demas, izin bertanya ya. Ini kan tadi membahas hadis-hadis tentang lockdown. Terus juga tadi di akhir itu dikatakan bahwa ada berbagai ada 2 pendapat, yang satu membolehkan keluar, yang satu tetap tinggal atau nggak boleh masuk ya istilahnya gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada presentator itu, kalau kalian lebih pro yang kemana? Apa yang boleh keluar dengan boleh aja keluar, ataupun ya apa nggak boleh masuk sama sekali? Istilahnya ngambil pendapat yang mana gitu? Kalau menurut presentator sendiri, beserta alasannya kenapa ngambil pendapat yang itu gitu. Terima kasih. Baik, Kang Demas, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikan terlebih dahulu ya untuk jawabannya. Baik, siap. Baik, pertanyaan Kang Demas akan dijawab oleh Saudari Teh Nurul Aisyah. Padanya dipersilakan Teh. Oke, terima kasih moderator. Baik, izin menjawab, Kang. Kalau dari saya pribadi, tetap sama seperti yang tadi telah dijelaskan bersama, bahwa
fleksibel saja. Jadi kalau misalkan memang itu kebutuhan yang mendesak untuk keluar dari rumah, yang untuk berobat, membeli kebutuhan hidup untuk di rumah, itu tidak masalah untuk keluar. Tapi kalau misalkan tidak ada kepentingan yang lebih mendesak, boleh tetap menetap di rumah dan tidak keluar. Itu dari saya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menjawab dan memberikan pendapatnya, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi sehingga fleksibel ya, bisa nggak taklid ke satu pendapat aja gitu. Iya, betul. Selama kita menjaga protokol kesehatan dalam keluar rumahnya, kita menjaga kebersihan, gitu. Oke, baik, terima kasih. Jawabannya sudah puas, lumayan. Baik, terima kasih Kang Demas. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Baik, jika tidak lagi, kami dari kelompok 6 izin mengundurkan diri. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mohon dibukakan pintu maaf jika ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.